Hai pendengar podcast Kata Revi, lewat podcast ini kamu akan mendengarkan tentang tips, sharing, dan juga studi kasus yang pernah saya jalani sebagai seorang penulis. Saya sudah menerbitkan 24 judul buku, beberapa blog, dan juga tentunya sampai sekarang masih menjalani aktivitas sebagai seorang wordpreneur. Jadi kalau kamu memang tertarik dengan dunia kepenulisan atau menjadikan aktivitas menulis ini sebagai side hustle, ikuti dan juga dengerin terus podcast Kata Revi ya. Hai pendengar podcast Kata Revi, hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana pentingnya sebagai seorang penulis, mau itu full time atau freelance seperti saya yang masih punya kerjaan kantoran, bisa tetap berkembang. Meskipun banyak yang bilang, namanya pekerja menulis itu sudah saturated. Maksudnya saturated itu sudah banyak saingannya. Di aplikasi Threads, kalian bisa melihat banyak sekali orang-orang yang menjual e-book, cara menjadi penulis, cara digital marketing, dan lain-lainnya. Tetapi, bagi saya itu bukan hal yang perlu ditakutkan sih. Kalau kita ngelihat nih, misalnya kita lagi ke pasar. Apakah dengan orang yang berjualan sayur di satu kompleks itu akan mengurangi rezeki satu sama lain? Enggak kan? Kita kan nggak mungkin bisa ngelarang orang lain mau jualan seperti apa. Saya juga percaya dengan konsep rezeki. Saat ini saya sedang membaca buku ini ya, The Secret yang The Magic. Jadi saya tuh sangat suka membaca buku serinya The Secret. Yang pertama itu adalah judulnya The Secret, lalu saya juga membaca buku yang Heroes, lalu Power. Sekarang saya sedang membaca yang judulnya The Secret versi Magic. 2 minggu sebelumnya juga saya belajar mendalami Law of Attraction lebih dalam lagi. Walaupun pada umumnya saya juga sudah mempelajari ini dan mempraktekkan untuk karir menulis saya sendiri. Dan alhamdulillahnya sudah sangat membantu saya untuk mewujudkan banyak goals selama beberapa tahun ini. Di goals kreatif saya, semuanya lumayan bagus ya untuk mencapainya. Nah, back to the topic lagi. Kenapa saya bilang penting banget untuk memiliki relasi di tengah aktivitas atau pekerjaan sebagai seorang penulis? Ya setiap hari itu selalu ada gitu, penulis-penulis baru, karya-karya yang diterbitkan, atau orang-orang yang jualan e-book. Kita nggak bisa melarang itu, karena itu sudah di luar kontrol kita. Jadi apa yang bisa kita lakukan supaya kamu tetap bisa punya klien, atau supaya kamu tetap bisa kedatangan project? For your information, dalam 1 bulan ini saja saya mendapatkan satu klien yang repeat order untuk nulis di blog saya. Kemudian ketambah lagi 4 project yang akan saya tulis juga di blog, jadi semacam sponsor post. Dan tidak diduga ternyata saya juga dapat job untuk menerjemahkan dokumen yang semuanya saya dapat dari relasi. Salah satunya dari teman lama, satunya lagi adalah dari sesama blogger yang menyodorkan nama saya gitu sebagai daftar blogger juga. Jadi kesimpulannya buat teman-teman yang sekarang merasa takut, merasa aduh saya pengen jadi penulis freelance juga tapi gimana gitu kan. Jangan berkubang pada pemikiran hal-hal yang negatif. Karena you attract what you think. Kamu menarik apa yang kamu pikirkan. Memang benar, kamu wajib untuk berusaha. Usaha yang saya lakukan adalah saya tetap menulis, saya membangun branding, saya juga mengikuti banyak komunitas untuk menunjukkan kapabilitas saya. Itu salah satu usaha. Termasuk juga di tengah sakit-sakit begini, saya mengikuti bootcamp yang dilakukan oleh Si Asia. Jadi Si Asia adalah sebuah website yang menuliskan dalam artikel bahasa Inggris untuk topik-topik terkait negara di Asia Tenggara. Saya pengen banget bisa menambah portofolio di bidang kepenulisan bahasa Inggris. Jadi bisa dibilang mungkin pada dasarnya walaupun saya sedang sakit begini dan menulisnya juga tidak semaksimal biasanya, kenapa masih banyak ada kabar-kabar baik berdatangan? Karena saya berusaha untuk show up di saat saya memang sedang sehat dan tetap nulis blog
walaupun blognya, followersnya atau trafficnya tuh nggak gede-gede amat, but I still show up dan berusaha menunjukkan hasil praktek belajar saya. Apa yang saya pelajari, saya bagikan. Apa yang saya baca itu saya bagikan. Sharing inilah yang bisa menjadikan bibit baik gitu buat orang lain. Jadi ketika ada teman-teman yang curhat, ketika teman-teman ada yang mengirimkan komentar, karena senang membaca konten saya, baik itu podcast, e-book, atau ikut kelasnya Workaholic yang sebelum-sebelumnya, itu adalah bibit atau benih yang berusaha saya sebarkan. Karena ketika kita membantu orang lain, entah lewat konten gratis atau konten berbayar yang kita buat, itu adalah benih baiknya. Dan sebenarnya ketika kita fokus untuk bisa berkarya, praktek, atau belajar supaya kita bisa level up dan membagikannya pada orang lain, itu akan menjadikan aktivitas kita itu memiliki amplifikasi. Dan semuanya akan kembali ke kita. Saat saya sedang down atau sedang lagi sakit kan pikirannya pasti banyak negative thinking ya. Karena saya juga udah sering bilang kalau saya nggak mungkin positif all the time. Itu nggak mungkin sama sekali. Jadi seperti yang diajarkan oleh mentor saya di bidang Law of Attraction dan juga dari buku The Magic yang saya baca, ketika saya lagi pikirannya lagi negatif, saya bisa olahraga atau saya bisa keluar untuk jalan-jalan untuk fokus sama hal-hal yang menyenangkan. Tapi kalau lagi sakit, orang lagi sakit paling gampang gitu ya, apalagi cewek ketika lagi misalnya datang bulan atau apa gitu kan pasti lebih banyak pikir negatif yang datang. Maka saya akan membuat catatan syukur yang isinya mensyukuri hal-hal kecil apa saja yang terjadi di hari itu. Entah mungkin bisa bernapas, entah karena dikasih mangga sama tetangga, atau melihat bunga yang indah, atau ngelihat foto langit yang kita ambil di kamera dengan cantiknya. Hal-hal seperti itu yang saya tulis. Dan ternyata ini sangat bermanfaat. Akhirnya saya bisa fokus pada hal-hal kecil yang bisa saya syukuri. Dan saya bisa kembali memiliki mood yang positif. Jadi tidak masalah kalau misalnya kamu sekarang lagi down, lagi merasa aduh karir menulis saya stuck, just stop. Lalu buatlah jurnal syukur untuk merinci apa saja hal-hal yang bisa kamu nikmati tanpa harus mengeluarkan banyak biaya dan usaha. Nah, kemudian yang paling penting memang kita juga sebagai penulis jangan menjadi orang yang terlalu menutup diri ya. Orang introvert bukan berarti nggak bisa punya teman. Kita punya yang namanya komunitas online. Jadi kalau misalnya kalian ada di grup kepenulisan, tunjukkan komentar atau memberikan reaksi, ikutlah sesekali untuk berdiskusi gitu ya kalau memang misalnya ada diskusi. Jadi jangan hanya menjadi seorang silent reader. Karena tujuan di situ kan kita ingin belajar. Kalau kita ingin mendapatkan respons dari orang lain, maka kita juga harus memberikan respons. Itu sudah timbal balik gitu. Kita memberikan ilmu yang bermanfaat, maka akan ada hal-hal baik yang datang ke kita. Alhamdulillahnya sebagian besar proyek yang saya jalani, misalnya dengan proofreads yang masih berjalan dari tahun 2022 dan sempat ngepost bentar, lalu 2023 dan 2024 lanjut lagi, adalah karena relasi juga. Karena saya juga pernah mengikuti workshopnya proofreads, kemudian ternyata memang ownernya juga terkoneksi dengan baik dengan saya dan kami bisa bekerja sama gitu ya. Atau kesempatan untuk diundang di kampus sebagai pembicara, serta menjadi seorang penerjemah. Jadi wordpreneur itu bagi saya itu nggak cuma penulis, karena hubungannya dengan kata-kata ya, word. Yang ada hubungannya juga dengan bahasa. Jadi saya tidak hanya menulis tapi juga menerjemahkan. Job-job ini banyak sekali datang entah dari blog yang saya tulis karena orang suka dengan bacaannya lalu ngemail saya, atau dari rekan sesama blogger dan rekan sesama penerjemah. Teramplifikasi. Ketika ada job-job yang cocok buat teman saya juga nggak segan-segan untuk sharing ke mereka. Makanya saya punya grup Telegram khusus untuk
bahasa Jepang juga. Saya sesekali bikin materi, lalu saya share, dan kalau ada lowongan saya juga share. Gratis semuanya dan saya tidak mengharapkan apa-apa. Jadi intinya ketika saya sudah mendapatkan sesuatu, saya juga berpikir untuk membagikan sesuatu. Dan ini akhirnya menjadikan hubungan yang teramplifikasi terus-menerus. Ada rasa syukur di dalam relasi ini. Entah itu online atau dunia nyata. Jadi teman-teman, bagi sekarang yang kalian merasa karir menulis kalian stuck, don't worry. Coba buatlah gratitude journal atau jurnal syukur dan catat 3-5 hal yang kamu syukuri hari ini. Mau besoknya nulis yang sama juga nggak masalah, selama ketika kamu menulis, kamu merasa memang benar-benar bahagia. Banyak orang yang mungkin tidak bisa tidur di dalam ruangan yang tertutup. Kalau kamu sekarang masih ngekos dan sering ngeluh, aduh aku udah kerja, udah nulis sampai capek tapi nggak punya uang buat DP rumah misalnya. Coba kamu pikir, banyak orang yang nggak bisa ngekos, bahkan harus tidur di terminal, gitu. Jadi bersyukurlah dan tulis dengan kata-kata present tense atau hari ini. Jadi jangan menggunakan kata-kata andai saja, aku ingin, aku harap. Jadikan semuanya menjadi sesuatu yang sudah terjadi. Misalnya, ya Tuhan terima kasih karena saya bisa makan 3 kali hari ini. Atau alhamdulillah ya Allah karena hari ini saya sakit, tapi masih bisa menikmati hidangan. Gitu. Jadi fokuslah dengan kata-kata yang tidak menggunakan kata-kata harap. Kalau misalnya nih, kalian mengharapkan karir tulisan kalian melejit, ya sudah, lihat progres yang sekarang kalian lakukan. Kalau kalian punya blog atau ada orang berkomentar meskipun 1 orang, syukurilah. Alhamdulillah udah ada 1 orang yang baca blogku. Aduh, alhamdulillahnya saya udah bisa memenuhi target menulis. Walaupun belum ada yang baca. Jadi fokuslah pada sesuatu yang sudah kalian lakukan atau kalian dapatkan. Ketika kalian bisa menyelesaikan sesuatu, itu adalah hal yang harus disyukuri karena berarti kalian bisa memenuhi goal yang kalian inginkan. Fokuslah di situ dulu. Fokuslah pada hal-hal yang sudah bisa kalian capai hari ini. Buang kata ingin, harap, andai, karena itu belum kita capai. Fokuslah pada proses dan perkembanganmu yang sudah kamu lakukan hari ini. Jadi, buat teman-teman yang sekarang sedang galau, semoga podcast ini bisa membantu kalian. Saya jarang bikin podcast karena memang fokus untuk blog, tapi tenang aja, podcast ini akan tetap ada update ya. Apalagi sebentar lagi biasanya ada challenge akhir tahun gitu yang semoga bisa saya ikuti selama 1 bulan. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa tetap aktif menulis dan jangan lupa ketika kalian down, fokuslah untuk menulis jurnal syukur dan catatlah apa yang sudah kalian bagikan atau sudah kalian lakukan. Terima kasih buat pendengar. Sampai jumpa di podcast Kata Revi berikutnya.